Lo kalau ke Amerika, tanya tentang Indonesia, banyak yang nggak tahu loh. Taunya Bali. Soalnya Bali, ya kan? Banyak orang tuh no idea Indonesia itu apa. Jadi Mhm. kita tuh seakan-akan Indonesia tuh invisible di mata orang-orang luar. Dari lu yang udah pernah keliling Indonesia dan juga pernah keliling 40 negara, apa sih sebenarnya the problem with the Indonesia, pariwisata Indonesia, bro? Sebenarnya banyak aspek ya. Hmm. Pertama, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita adalah negara yang masih berkembang sampai sekarang ini. Jadi kita masih butuh sumber daya manusia yang berkualitas supaya ibaratnya siap untuk menerima wisatawan. Kenapa Bali lebih terkenal dibandingkan daerah lain di Indonesia di luar negeri? Welcome to Talk Podcast, Let's Talk Now bersama gua Andri. Episode kali ini gua kedatangan seorang travel blogger. Wah, ini udah kemana-mana nih. Terakhir ke ini ya, Himalaya, puncak Himalaya, gokil. Febrian, apa kabar bro? Baik, apa kabar Andri? Baik juga bro. Thank you lu udah mau datang ke sini. Terima kasih juga udah ngundang ke sini buat ngobrol-ngobrol. Ya, gue pengen tahu banget tentang profesi travel blogger. Berarti kan nggak cuma traveling doang kan, lu sambil nulis. Nah, kemarin diperkenalkan sama manajer kita ini, Kandita K. Gue riset-riset lu dulu lah ya. Of course, karena kalau mau ngobrol gue pasti harus riset dulu. Ternyata lu itu sebelum jadi travel blogger, lu nyanyi. Penyanyi, profesional lagi. Ya, apa ya, ibaratnya mungkin gue mencoba banyak kesempatan aja ketika masih muda kan. Kita nggak pernah tahu. Ya sekarang juga belum tua sih ya. Mudah-mudahan. Tapi ya mencoba banyak kegiatan dan profesi. Mana nih kira-kira yang paling suitable buat kita dan nyaman ngerjainnya. Karena kayaknya makin kita bertambah umur, makin banyak pengalaman, makin tahu apa yang kita mau dan kita sukain dan bisa menghasilkan dari situ, kenapa enggak gitu. Iya, betul-betul. Tapi gini, kita coba flashback dulu ya ke 2010 lu ada keluarin single kan? Iya. Lu sebelumnya memang langsung jadi penyanyi atau sempet kerja dulu atau gimana? Oke, kalau misalkan gue boleh cerita sedikit nih tentang perjalanan hidup. Jadi dulu tuh gue besar dan lahir di sebuah kota kecil, namanya Kuningan, di Jawa Barat, kaki Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Terus abis itu sampai SMA di sana, lalu pas kuliah pindah ke Jakarta. Dan I'm not coming from a wealthy family, jadi waktu itu I couldn't afford to pay tuition fee untuk kuliah kan. Terus kebiasaan gue dari kecil memang biasanya nyanyi di gereja. Sampai akhirnya pas kuliah, gimana nih caranya gue cari pekerjaan yang bisa membiayai kuliah gue. Yaitu salah satunya kebiasaan gue adalah bernyanyi waktu itu kan. Jadi akhirnya gue bekerjalah during weekend sebagai penyanyi wedding. Oh, wedding singer. Iya, waktu pas kuliah, untuk bayar kuliah lah ibaratnya. Terus kayak pas udah lulus ternyata ada yang nawarin, gimana mau nggak kalau misalkan rekaman gitu. Terus ya kita coba aja, kenapa enggak gitu. Akhirnya coba, terus sempat bikin satu album di tahun 2010 itu. Cuman ternyata manajemen dan juga labelnya didn't work. They couldn't work together lah properly ibaratnya gitu. Akhirnya ya udahlah, dan bikin gak nyaman kan kita. Akhirnya keluar, terus sempat kerja jadi event organizer, sempat kerja jadi marketing communication juga di sebuah perusahaan. Cuma sampai akhirnya di satu titik balik lagi ke nyanyi wedding, dan abis gitu ternyata environment-nya juga nggak nyaman, udah mulai bikin nggak nyaman, dan akhirnya memutuskan untuk jadi travel blogger gitu. Oke, tapi kan lu nggak serta-merta langsung jadi travel blogger dong. Karena gini, ketika lu menjadi travel blogger, ketika lu traveling kan of course pasti akan ada selalu cost yang keluar karena lu jalan-jalan, ya kan. Nah, tapi pertimbangan lu udah tadi kerja sempat jadi event organizer, penyanyi jadi wedding singer pun of course lu dapat duit kan. Iya. Apa tipping pointnya yang bikin lu gue mau ini nih, coba jadi travel blogger lah? Jadi kita sebagai manusia, kita kan dikasih pikiran, dan juga kita dikasih otak untuk berpikir kalau misalnya kita melakukan sesuatu terus udah stuck gitu. Kok kayaknya nggak jalan-jalan di situ aja gitu ya. Waktu itu memang terakhir pekerjaan gue sebelum jadi full time travel blogger itu adalah jadi penyanyi wedding. Pada saat itu ada momen di mana gue ngerasa kayaknya kok stuck di sini aja gitu, nyanyi wedding ya gitu, nggak bisa berkembang gitu ya. Terus akhirnya di satu sisi gue juga suka jalan-jalan kan. One day gue lagi traveling ke sebuah pulau di NTB, Nusa Tenggara Barat, namanya Pulau
Kenawa atau Kanawa ya, karena suka ketuker nih, ada yang satu yang di NTT, satu yang di NTB. Pokoknya waktu itu ke sana, dan long story short, ternyata tenda di sebelah gue tempat nginep, itu ada satu orang yang beliau merupakan career coach. Dan juga psikolog. Malam-malam gue sempat ngobrol, dan gue nggak tahu profesi dia apa, gue cuma ngobrol doang, sebang iya saya psikolog, kata dia gitu. Namanya Mas Alexander Sriwiono. Terus akhirnya ngobrol, ternyata beliau seorang career coach dan psikolog, terus gue nanya kan, Mas Alex, kira-kira kalau dari traveling ini bisa menghasilkan nggak sih? Terus dia nanya balik, so what do you think? Do you think you can make money from traveling? Bisa. Terus gue jawab, bisa. Terus dia bilang, oh so if you have no doubt about something, like you just answer my question, dia bilang gitu, you're gonna make it, but I don't know when gitu. Cuma Tuhan yang tahu waktunya kapan, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, tapi pesan saya cuma satu, you have to do it 100%, you cannot do it 50-50. Because the result is going to be 50-50 as well. Terus gue kayak mikir, maksudnya gimana mas? Ya kalau kamu mau jadi travel blogger, kamu harus tinggalin pekerjaan apapun yang sedang sekarang kamu lakukan, lalu ya udah chase that career gitu as a travel blogger. Gitu ya. And then setelah dari situ gue balik ke Jakarta, gue pikirin, so I quit singing. Terus habis gitu gue mulai untuk jalan-jalan dengan tabungan sendiri, sekitar 1 tahun lah gue menyusuri Indonesia. Lihat di Instagram, ada orang posting foto dengan hashtag misalnya Yogyakarta, terus gue coba kontak orangnya, hai, gue Febrian dari Jakarta, boleh nggak kalau misalkan gue ke Yogyakarta, terus kita ketemu, gue mau tanya tempat-tempat di Yogyakarta, terus gue ke Yogyakarta 2 minggu, and then kayak dia kenalin gue sama temennya yang lain di daerah Malang, terus gue ke Malang, abis itu terus ke Bali, ke Lombok, terus ke Kalimantan, kemana-kemana, terus gue bikin blog. Tulis tentang itu sekitar 1 tahun, abis itu gue dihubungi sama Indonesia Kaya. Indonesia Kaya sebuah yayasan foundation yang fokus ke Indonesia lah ya, gitu. Dari sebuah company besar lah CSR-nya gitu. Terus habis gitu, gue ditawarin untuk jadi host acaranya mereka. Jadi mereka punya acara travel di YouTube, waktu itu lagi mau bikin, namanya Jurnal Indonesia Kaya. Setelah dari itu, sampai awal pandemi, gue jadi hostnya mereka. Tapi along the way juga gue sempat jadi host acara travel di beberapa TV nasional. Dan setelah itu ya udah sampai sekarang akhirnya fokus di travel aja gitu. Dan mungkin rencana nextnya ya memang kayaknya path gua untuk bekerja ada di dunia travel dan fokusnya di sini di traveling. Mungkin nanti akan punya bisnis-bisnis yang travel related one day. Tapi ya semua kayaknya setelah dijalanin beberapa pekerjaan, ini yang paling gue suka. Kalau ditanya pekerjaannya tetap sama aja sih sebenarnya, exhausting juga, ada bosannya juga, menghasilkannya juga bisa dibilang kita freelancer nggak bisa naik turun lah ya. Iya, naik turun lah. Pinter-pinternya kita aja untuk nabung gitu ibaratnya dan mengelola keuangan. Ya puji Tuhan karena gue juga memang bukan dari keluarga yang mampu awalnya, bukan privilege kids gitu. Jadi semua living cost hari-hari bisa di-adjust, very adjustable gitu. Dan yang penting sih, we only live once kan, let's just make the best of it gitu, gue mikirnya. Oke. Tapi gini ya, gue penasaran, tadi kan lu cerita kalau lu ketemu yang career coach ini, psikolog ini kan. Lu kan di situ situasinya lagi liburan kan? Lagi liburan. Lu ketemu dia. Lu nggak kenal dia sebelumnya kan? Nggak kenal. Tapi kenapa lu bisa bertanya, apakah traveling ini bisa dijadikan penghasilan? Apakah akhirnya lu tahu dia itu menghasilkan duit dari traveling atau gimana? Enggak. Jadi memang waktu itu gue mikir, karena gue nggak money oriented dari dulu. Jadi kayak gue pikir, yang penting gue punya uang untuk bisa bertahan hidup, untuk kayak day by day aja. Terus jadi ketika dia bilang bisa, terus gue juga awalnya cuma tahu dia psikolog doang. Dia sebenarnya setelah gue pikir-pikir lagi ya, orang-orang tuh kadang-kadang yang bikin stuck itu adalah kalau dia nggak berani untuk taking the first step keluar dari comfort zone. Sementara gue sudah terbiasa untuk tidak berada di comfort zone sejak kecil. Karena bukan privilege kids, balik lagi. Terus abis gitu, ketika gue harus mencoba sesuatu yang baru gitu, dan gue itu emang orangnya selalu excited untuk challenges gitu. Kalau misalkan di challenge apapun, makanya kalau tadi flashback sedikit, gue pernah bilang gue travel host, cukup disayang dalam tanda kutip oleh klien ataupun company yang gue kerja gitu, meskipun freelance, karena gue disuruh ngapain aja mau.
suruh loncat dari tebing ya gue ya udah let's go gitu. Kalau misalkan suruh scuba diving ya udah skydiving let's do it gitu. Dari tebing. Iya, jadi kayak misalkan ada satu tebing gitu di Lombok waktu itu di Bukit Tunak sekitar 15 sampai 20 meter. Terus kayak lo mau nggak loncat ke situ? Ini bisa sih loncat tapi nggak ada safety. Ya udah let's do it, let's try aja. Kalau misalkan gue mati ya udah, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Ya let's just do it gitu. Karena itu balik lagi gue selalu berpikiran we only live once and let's make the best of it gitu. Kalau misalkan kita nggak cobain ya mungkin kita akan nyesel di kemudian hari. Jadi gue sama teman-teman gue biasanya suka yang satu pikiran gitu ya. Kalau misalkan nanti one day kita udah tua, kita tuh punya ngumpulin banyak-banyakan pernah. Jangan sampai kita kayak nyesel nggak pernah karena waktu muda nggak pernah cobain gitu. Iya. Gila, dari 20 meter. 20 meter lah kurang lebih. Terus ya jadi kayak misalnya ya banyak sih sebenarnya kalau near death experience ketika traveling ya. Kayak misalkan lagi scuba diving, kenapa scuba diving considered as one of the most extreme sports gitu? Karena ketika kita di bawah, kita nggak pernah tahu ada arus dan segala macamnya. Dan gue juga pernah ngalamin tiba-tiba mouthpiece gue bocor, gue nggak bisa nafas. Ketika pas gue nafas kan kita pakai tabung doang tuh. Pas nafas ternyata yang masuk air gitu. Gimana kita bisa tackle that problem di bawah sana sendiri gitu, nggak bisa minta pertolongan orang lain juga bisa. Cuman kayak ya kita harus nggak boleh panik dulu kan. Jadi kayak I learn so many things from traveling sampai sekarang yang bisa gue amplify di kehidupan sehari-hari gitu. Dan lu tadi bilang awal-awal ke Jogja. Iya. 2 minggu tadi? 2 minggu. Tapi kan nggak langsung dapat duit dong di situ. Enggak. Kan ada tabungan. Tabungan dari sebelumnya gue nyanyi wedding kan. Jadi gue selama 1 tahun itu gue coba survive untuk bisa traveling yang dengan low cost gitu. Jadi misalnya untuk nginepnya nebeng, yang makannya juga kadang nebeng di rumah temen yang ditebengin juga, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya setelah 1 tahun dapat penghasilan dari travel hosting. Setahun tuh berarti ya? Iya. Berproses. Bisa dibilang apa sih? Menderita kan? Mungkin ya. Iya. Lu dari Jogja, gini ya, kita coba let's say yang di Jogja dulu ya. Lu 2 minggu, lu keliling-keliling Jogja doang atau sekitarnya atau gimana? Di daerah Jogja aja sih, dan sekitarnya tuh juga paling sampai ke Gunung Kidul atau enggak ke Jogja bagian. Pokoknya masih area cakupannya masih Jogja ya. Jadi gue naik gunung ke Merbabu, terus gue naik beberapa gunung kecilnya, terus gue cari-cari pantai yang mungkin orang banyak belum tahu waktu itu di daerah Gunung Kidul gitu. Terus gue tulis blog tentang itu gitu segala macam. Yang awal-awalnya juga gue nggak pede untuk nulis sama sekali. Sampai sekarang pun gue nggak bilang kalau gue memang penulis ya. Cuman gue suka sharing ceritanya. Jadi awal-awal itu nama cerita blog gue sampai sekarang mungkin udah shifting jadi video ya. Karena orang udah nggak ada yang baca blog lagi. Jadi akhirnya gue sekarang untuk outputnya cerita gue ada di Instagram. Lalu gue share video-videonya di situ. Kalau dulu tuh di blog, jadi gue menceritakan perjalanan gue ketika gue pergi ke suatu tempat kan. Dan gue biasanya lebih sering sharingnya experience-nya. Jadi dulu memang awal-awal tuh juga nggak ngerti gimana cara bikin blog segala macam gitu ya, angle-nya mau kayak gimana gitu. Sampai akhirnya satu titik, awal-awal gue ngeblog tuh gue kasih lihat temen gue kan. Terus temen gue kayak, gue sih nggak pengen baca blog lo, kayak bertele-tele banget, membosankan gitu. Oke. Terus gue coba lagi tulis sampai akhirnya 3-4 blog. Blog kelima, akhirnya pas one day gue balik ke Jakarta, gue udah kayak ada masa-masanya, aduh gue udah males deh, gue nggak bisa nulis gitu kan, terus disuruh nulis, ngapain sih gitu gue. Tapi ya I had no choice kan. Tapi akhirnya gue udah deh, gue bodo amat. Terus akhirnya gue lagi di rumah, gue ketemu temen gue, terus gue ngobrol. Gue tuh abis dari misalnya contoh ya, gue bisa di Jogja, kemarin di Jogja gue seru banget, gue ketemu satu pantai itu bagus banget, bla 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 bla. Terus temen gue bilang, bentar deh, kenapa lo nggak nulis apa yang lo ceritain ke gue kayak gini dengan angle-nya seperti ini? Angle dari gue ceritain ke teman gue. Oh iya juga ya. Gue coba dan ternyata jadi banyak yang baca karena gue sharing di experience kayak gue lagi cerita ke teman dengan gaya bahasa yang sehari-hari kayak gini. Kayak gue ngomong tapi ditulis. Terus sampai akhirnya lumayan banyak yang baca di situ dan ada satu blog gue yang bikin yang banyak banget yang baca itu waktu itu judulnya adalah gimana caranya ke Bali cuma dengan Rp148.000 aja. Oh itu. Dan itu ternyata kayak semacam clickbait ya. Banyak orang yang baca. Memang itu cuma ongkosnya doang. Naik kereta ekonomi dari Jakarta sampai Jogja, dari Jogja sampai Banyuwangi, naik kapal feri cuma 8.000. Terus habis gitu
dari Gilimanuk ke Denpasar naik bus yang 40.000 doang gitu. Jadi total cost-nya memang kalau untuk tiketnya 148.000, tapi itu di luar dari makan dan segala macamnya gitu-gitu. Nah semenjak itu akhirnya gue ganti lah. Dulu tuh gue nggak tahu nama blognya apaan kan, masih pakai blogspot apa gitu. Sampai akhirnya gue ganti namanya jadi sampai sekarang ceritafebrian.com. Ceritafebrian.com. Jadi kayak gimana gue bercerita ke teman-teman gue melalui blog. Tapi sekarang memang udah shifting kan ke video, jadi gue share-nya biasanya ya kalau nggak di Instagram, di TikTok gitu. Berarti sebelumnya lu lebih informatif doang atau gimana kalau lu nulis sebelum? Lebih ke experience sih, tetap. Experience. Lebih karena kan ibaratnya mungkin sampai sekarang zaman dulu pun udah ada travel blogger yang lain. Maksudnya ibaratnya as a product gitu, kita misalkan treat gue sebagai produk, kita harus punya USP kan, unique selling point-nya apa gitu. Dengan yang membedakan dengan travel blogger lain. Travel blogger lain mungkin waktu itu cuma deskriptif dan informatif, tapi mereka nggak ada yang sharing experience. Kayak misalnya, gila gue mau mati di waktu itu gitu-gitu. Kayak gue senyablak itu dan seperti biasa gue ngobrol sama teman aja, dan gue ceritain, gue tumpahin di blog. Juga gue masukin informasi dan deskripsinya, cuma yang lebih heavy adalah experience-nya. Iya, karena akhirnya kita jadi merasa ikut traveling nggak sih ketika lagi baca itu? To be honest, sampai sekarang pun kalau misalkan gue share sesuatu di Instagram gitu, sampai sekarang masih banyak kayak audiens yang kayak thank you so much for bringing us there, karena mereka ngerasa ikut juga ke sana ketika gue lagi pergi, dan gue sharing videonya, experience gue ngapain dan segala macam informasi yang gue share juga dengan cara very friendly, like I'm talking to my friends gitu. Iya. Karena kalau kita nggak bisa, kan gini ya, kita kan lagi di layar ya. Yeah. Ya kita kan lagi di layar, kita kan lagi di media kan. Kalau kita nggak bisa break boundaries antara layar dan audiens kita, ya jadi ada gap kan. Merasa tuh mereka nggak ikut terlibat. Betul. Karena kalau misalnya pernah ngobrol-ngobrol sama brand dan misalnya company yang misalnya hire gue sebagai travel blogger gitu. Kenapa mereka hire gue instead of hire celebrity? Jadi setelah mereka research gitu ya, ada sebuah research yang mengatakan bahwa working with, ini dari brand ya, working with celebrity itu akan ada gap. Karena pasti audiens akan menganggap unreachable lah, untouchable kalau celebrity. Tapi blogger itu touchable, dan kita masih tetap sama kayak mereka. Jadi ya sebisa mungkin masih bisa relate sama audiens apapun yang kita lakukan. Ya kalau audiens naik Gojek, ya kita juga harus bisa naik Gojek gitu. Kalau audiensnya tergantung, balik lagi audiensnya juga kan macam-macam gitu. Karena sekarang orang udah lebih smart, udah lebih pintar, dan marketnya juga jadi niche banget gitu. Jadi kayak gue udah fokusnya ke travel, mungkin gue akan bisa bekerja sama dengan brand atau company yang travel related gitu. Dan gue nggak akan kerja sama dengan brand atau company yang tidak travel related. Iya. Gitu. Ya kalau nggak jadi ngerusak. Jadi bingung kan? Karena dari awal pun to be honest, dari pas pertama kali gue bikin blog gitu ya, gue bikin blueprint kayak how do I see myself in 5 years gitu. Jadi gue 1 tahun ini gue akan fokusnya bikin apa, tahun kedua bikin fokus apa, tergantung goals dari tiap tahunnya gitu. Dan ternyata ya itu bisa dikerjakan dengan baik kalau kita fokus dan ngerjainnya tadi 100% itu tadi gitu. Jadi I've been treating myself as a brand dari dulu gitu. Iya. Point of view lu udah beda soalnya ya. Karena gini loh, kalau lu nggak treat diri lu as a brand kan, jadi lu jadi susah juga buat memposisikan diri lu tuh sebagai apa dan pengen dilihatnya sebagai apa kan. Nah tapi gini bro ya, lu dengan segala usaha lu menjadi travel blogger di awal-awal, orang tua lu tahu? Mereka fine atau gimana? Oke, balik lagi kalau misalnya, jadi gue 6 bersaudara di keluarga cukup besar kan. Nah, dan bukan dari keluarga ibaratnya dengan strata sosial yang tinggi gitu. Mungkin bisa dianggap strata sosial keluarga gue menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Dan kita berasal dari, apalagi di kampung cukup bisa dibilang konvensional ya gitu. Pemikirannya pasti orang tua. Dulu waktu kuliah, gue kuliahnya itu komunikasi. Gue kuliah Mass Communication di London School of Public Relations Jakarta. Terus one day, kalau pernah sempat tahu ada berita, dulu presenter jalan-jalan lah, namanya Medina Kamil. Dia hilang di Papua, 4 hari baru diketemukan.
Waktu itu pas lagi ada beritanya, gue lagi balik ke rumah. Itu zaman gue kuliah. Terus my mom back then dia bilang kayak, Mami pengen deh kamu kayak gitu. Hah? Hilang maksudnya? Di tengah laut gitu? Enggak. Maksudnya Mami pengen kamu jadi presenter jalan-jalan gitu. Kayaknya seru deh gitu. And then kayak gue kayak, oke gitu. Terus gue nggak pernah mikirin tentang itu. Sampai akhirnya pas gue jadi travel host, dapat tawaran dari Indonesia kayak itu. Gue flashback gitu. Oh iya ya gitu. Jadi beneran perkataan seorang ibu hati-hati loh. Beneran kalau misalkan dia ngomong sesuatu. Terus kayak itu bisa menjadi kenyataan gitu. Terus akhirnya pas gue bekerja sebagai travel host dan gue udah mulai kayak kerja sama tourism board, gue di-invite ke Jepang, kemana-kemana gitu ya. Gue bilang ke orang tua gue di rumah gitu, Papi, Mami mau nitip apaan gitu dari sini. Because that was my first time going abroad. Waktu itu gue diundang ke Jepang, ke Hokkaido. Ini pertama kali lu keluar negeri ke Jepang? Enggak sih, bukan keluar negeri, cuman yang untuk bekerja lah ibaratnya. Bekerja, oke. Cuman kalau keluar negeri pertama kali ke Singapura, waktu itu juga buat bekerja. Jadi penyanyi juga waktu itu, jadi backing vokal buat salah seorang penyanyi gitu. Terus nyanyi di Singapura, cuman ya it didn't count lah ya. Terus abis itu ke Jepang, diundang ke Hokkaido, and then I asked my parents, terus mau nitip apa, terus mereka cuma bilang kayak, oh enggak, Papi sama Mami tuh nggak mau nitip apa-apa gitu. Papi sama Mami tuh cuma mau kamu coba jadi mata aja buat kita yang nggak bisa ke sana dan nggak berkesempatan ke sana. Kamu ambil foto dan video yang banyak, lalu share ke kita supaya kita juga bisa tahu ada apa di luar sana. Itu yang sampai sekarang jadi prinsip gue. Kayak bahwa gue mau jadi mata buat orang-orang yang mungkin nggak berkesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang gue datang. Gitu sih. Iya. Doa dari nyokap ya. Jadi ya kalau misalkan gue selalu bilang ke orang tua gue, mungkin gue nggak bisa jadi orang kaya sampai sekarang, tapi gue kaya akan pengalaman. Asik. Mantep tuh quote-nya. Gitu. Iya. Gila ya. Karena kalau orang ngelihat traveler ya, pergi-pergi jalan-jalan kemana, kan selalu pertanyaan adalah, itu uangnya dari mana ya? Berarti uangnya banyak kan? Karena jalan-jalan itu cost bro. Nggak murah juga kan kalau tadi bilang Jakarta ke Bali 148.000, tapi kan itu tiketnya doang, makannya, jalan lagi di sananya kan itu udah beda lagi tuh. Iya, jadi kalau misalkan gue puji Tuhan, kebanyakan dari selama gue jadi travel blogger, kebanyakan yang gue jalanin itu, memang gue landasannya awalnya traveling cuma around Indonesia dengan low cost lah ibaratnya. Budgetnya juga sangat murah banget gitu. Kebanyakan kayak tadi gue bilang, gue di-invite sama tourism board Jepang. Terus kayak gue di-invite sama tourism board misalnya kemarin itu sempat visit Britain di UK. Terus gue di-invite sama Singapura, Malaysia, Thailand, you name it lah gitu, Australia. Itu kan gue no cost at all. Jadi gue dibayarin. Kuncinya adalah waktu itu memang gue selalu membuat sesuatu ya tadi itu dia 100% ya. Apapun yang gue lakukan gitu. Tanpa gue tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jadi gue melakukan, I put all my heart and effort untuk bikin sebuah blog atau sebuah video atau sebuah foto yang akhirnya jadi portfolio gue supaya brand atau tourism board atau company itu bisa, oh gue pengen tuh bikin seperti itu tapi di tempat gue. Jadi kalau misalkan prinsipnya ya bisa dibilang law of attraction aja. Jadi ketika dibilang cost-nya mahal, iya pasti mahal kalau kita bayar sendiri. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang kebanyakan trip-trip yang gue lakukan dan gue bikin kontennya sampai sekarang ya memang gue nggak bayar sendiri. Tapi dari pihak panitia ibaratnya penyelenggara yang mengundang gue, pasti mereka akan bayarin dari mulai gue terbang ke sana, terus selama nginep di sana, gimana gue makannya, sampai gue pulang lagi. Gitu. Iya. Ya itu balik lagi ya, karena lu men-treat diri lu sebagai brand. Sebagai brand. Iya. Bukan orang yang pengen jalan-jalan. Bukan. It's different thing sih jadi. Iya, jadi kayak banyak sih sebenarnya step-stepnya sampai akhirnya bisa apa ya? Gue nggak bilang well known, tapi dikenal oleh brand lain, company lain, tourism board lain gitu. Bukan karena kitanya, tapi karena karya yang kita bikin gitu. Jadi ya ibaratnya mereka ngelihat karya yang gue bikin kan, dalam berupa tulisan, dalam berupa foto, dalam berupa video. Terus mereka ingin punya ibaratnya foto, video, atau tulisan
yang gue bikin itu, tapi talking about their products atau talking about their destinations gitu. Ya di situ sih gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, dapat uangnya mungkin nggak seberapa dibandingkan orang-orang yang kerja kantoran setiap bulan ada insurance juga, terus nanti ada bonus dari kantor. Cuma ya mungkin bonus gue di tempat lain. Bonus gue mungkin gue bisa jalan-jalan ke tempat yang orang lain nggak bisa datengin dengan dalam tanda kutip gratis gitu. Ya juga mungkin gue bisa punya bonus hal lain, experience yang nggak bisa orang dapetin juga, macem-macem lah gitu. Jadi mungkin bonusnya beda. Tapi gini bro ya, lu berarti kalau traveling, lu kan harus mendokumentasikan. Ya. Bawa peralatan lengkap tuh, equipment lengkap. Dulu ya, kalau sekarang kebanyakan dari handphone dan GoPro aja. Handphone dan GoPro. Jadi ya sesuai fungsinya aja ketika underwater dan extreme activities gue bisa pakai GoPro, tapi kalau misalkan enggak gue bisa dokumentasiin pakai handphone aja. Nah kalau misalnya ada elunya, tuh yang nge-shoot siapa? Gue bawa tripod. Kalau gue pergi sendiri. Tapi kalau gue bisa bawa plus one, biasanya gue bawa teman gue atau enggak orang yang bisa video atau foto gitu, yang biasa gue hire untuk pergi bareng gue gitu. Dan lu belajar fotografi dan video itu? Semuanya otodidak. Otodidak semua? Semuanya otodidak. Jadi ya nggak ada hal yang mustahil sebenarnya di dunia ini karena based on my experience, balik lagi, ini bukan kayak masalah apa ya, bukan masalah kita bisa atau enggak, kayak aduh gue nggak bisa nih, menurut gue tuh nggak ada, tapi mau atau enggak. Ibaratnya paling contoh tergampang adalah kita mau bangun pagi, duh gue nggak bisa bangun pagi nih. Bukan lo nggak bisa bangun pagi, lo nggak mau bangun pagi. Kalau menurut gue gitu. Jadi sampai sekarang ya I'm very open with apapun lah gitu. Kayak misalnya gue harus gue harus belajar hal-hal baru. Kayak misalkan tiba-tiba ada platform baru kayak TikTok gitu ya. Gue mau nggak mau harus ngulik juga apa yang harus gue lakukan di situ. Karena to be honest, di dunia social media ini, shiftingnya tuh cepet banget. Dari zaman gua ngeblog doang, terus Instagram dulu cuma bisa foto gitu. Akhirnya ada video, ada reels gitu. Ada waktu itu sempat ada bikin macam-macam tuh Instagram gitu kan. Jadi ya kita harus bisa keep up aja sih sebenarnya dan open for apa ya bisa dibilang open for something new gitu. Iya. Ya berarti lu memang ini terus membuka diri untuk mengeksplor kan? Always. Ya itu yang susah bro. Sama mungkin kalau gue bisa bilang juga ya itu taking the first step, going out from your comfort zone. Karena biasanya orang-orang kalau udah terlalu nyaman dengan apapun yang dia lakukan, mereka nggak mau start dari awal lagi lah. Nggak cuma dari dalam pekerjaan aja ya, dalam sebuah hubungan juga misalnya. Kayak misalnya, udah biasa meskipun udah kayak you are in a toxic relationship, tapi lo nggak mau keluar dari situ karena udah terbiasa dan nyaman gitu. Iya, betul. Terus lo malas untuk memulai sesuatu yang baru gitu sih. Karena untuk keluar dari, tadi lu bilang zona nyaman lu, ketika melakukan first step itu emang paling susah sih. Karena badan kita secara ini ya, psikologis, fisiologis juga memang belum terbiasa. Makanya kalau misalnya kita pengen coba sesuatu yang baru, kalau menurut ini penelitian ya, paling aman itu lo harus mencoba selama 21 hari. Nanti pelan-pelan baru bisa jadi habit. Kayak tadi lo bilang contoh bangun pagi. Kalau lo bangun pagi terbiasa jam 9, tapi kalau lo akhirnya mulai tiap hari coba bangun jam 6, setelah 21 hari lo bangun jam 9 jadi nggak bisa kan? Iya betul, jadi kayak karena terbiasa, kayak badan kita udah keset seperti itu. Iya, jadi keset. Gue pernah baca juga ada buku yang tentang mindfulness gitu. Jadi kita terbiasa, terutama orang-orang Asia dan orang Indonesia pada umumnya untuk menggunakan tangan kanan dalam melakukan apapun. Iya. Ada satu buku mindfulness yang ngajarin untuk kita mencoba menggunakan tangan kiri. Jadi selama 21 hari tadi atau sekitar 1 bulan, kita dibiasakan untuk menggunakan tangan kiri, ngapain aja. Awal-awal susah, lama-lama jadi biasa. Iya, bener. Sebenarnya tuh bisa karena biasa ya. Betul, bisa karena biasa. Bisa karena biasa sebenarnya. Betul. Iya. Nah terus gini bro, lu keliling Indonesia udah berapa daerah? Ngitungin nggak sih? Awal-awal ngitungin, lama-lama kayak udah lost count sampai sekarang. Karena waktu itu tadi, gue kan hosting acara travel yang memang fokusnya ke budaya dan tradisi di Indonesia. Si Jurnal Indonesia kayak itu awalnya. Jadi gue datangin mungkin bisa dibilang menyusuri dari Sabang sampai Merauke lah.
Jadi kalau ditanya pulau-pulau besar di Indonesia udah pernah gue datengin semua. Cuman kan kita kan banyak banget pulaunya ya, lebih dari 17.000 pulau gitu di Indonesia. Jadi banyak banget daerah-daerah lain juga yang belum gue explore. Masih banyak daerah. Banyak banget. Wow. Kalau dulu belajaran geografi kan di paling ujung kiri itu pulau ini ya. Sabang. Di Sabang kan ya. Pulau apa? Pulau Weh ya? Pulau Weh di Sabang. Itu juga udah tuh. Udah pernah. Terus paling ujung kanan di Merauke. Ada pulau apa? Pulau Rote ya? Pulau Rote itu Pulau Rote di bawah. Di bawah ya? Itu Pulau Rote juga udah. Rote udah pernah juga. Gila. Tapi kalau negara, let's say negara lah, karena luar negeri berapa negara lu udah kunjungin? Bisa dibilang semua benua udah pernah sih. Cuman ya, jadi kayak termasuk Afrika, tapi baru Afrika bagian barat, karena waktu itu sempat ke Maroko juga. Tapi kalau negara udah lost count juga sih, tapi more than 40 sekarang. More than 40? Wow. Yang lu belum lama ke Himalaya tuh, itu apa tuh? Lu emang pergi sendiri? Iya, kalau itu tuh jadi dari sebelum pandemi memang gue sama teman-teman yang suka naik gunung gitu, sama teman-teman yang suka naik gunung, kita one day harus pergi ke Himalaya ya gitu. Oh ya, oke. And then kita nabung kan, terus pandemi. Terus tabungannya ada terus bertahun-tahun, sampai akhirnya kemarin, itu personal trip by the way, akhirnya kita berangkat di bulan September akhir atau Oktober awal itu, kita berangkat ke sana, dan kita sekitar 18 orang yang berangkat. Jadi ada beberapa, satu grup itu ada beberapa yang cuma sampai Everest Base Camp. Ada beberapa dari kita, sebagian sampai ke salah satu puncaknya Himalayas. Jadi Himalayas tuh kenapa namanya Himalayas pakai S? Karena peaknya ada banyak. Everest itu adalah peak tertinggi gitu. Salah satu puncak tertinggi. Salah satu puncak tertingginya kalau Everest itu gitu. Itu kalau nggak salah bisa lewat dari beberapa negara ya kalau mau ke Himalaya. Betul. Tapi gue lewat Nepal. Oh, Nepal. Jadi gue ke salah satu peak tertingginya, namanya Lobuche East Peak. Cukup susah sih. That was probably the hardest hike I've ever done in my life. Kayak benar-benar susah banget karena kita juga sebelum itu harus latihan untuk gimana cara pakai tali. Terus habis itu kita juga jalan di salju yang tebal banget kan. Jadi harus kakinya juga sepatunya pakai yang tajam-tajam besi gitu gitu. Dan kadar oksigen di situ sangat tipis ya. Jadi kayak memang untuk nafas tanpa jalan pun susah. Apalagi kalau misalnya kita sambil hiking gitu. Itu kan di bawah tadi apa basic itu ya, basic Mount Everest-nya itu ya? Iya. Itu kaki gunungnya itu? Iya. Sampai ke atas tuh berapa lama? Sekitar 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Jadi ada namanya acclimatize, di mana aklimatisasi itu ditujukan supaya kita terbiasa dengan kadar oksigen yang tipis di sebuah tempat, di sebuah poin gitu. Jadi misalnya gue naik jalan kaki itu maksimal 1 hari cuma boleh sekitar 8 jam. Nanti setelah dari situ kita harus nginep dulu, acclimatize, kayak kita ibaratnya adaptasi lah badannya dengan ketinggian itu. Besoknya baru kita jalan lagi, dan ada poin-poin di mana kayak kita harus, misalkan di ketinggian 3000, kita aklimatisasi ke ketinggian 3.500, terus habis itu turun lagi ke 3.000, nginep semalam, baru besokannya ke ketinggian 3.500 gitu. Jadi itu pun kayak gitu terus, makanya bikin lama. Dan kita jalannya harus as slow as possible. As slow as possible? Iya, jadi nggak boleh jalan cepat, nggak boleh, pokoknya ada guide-nya kan, jadi kita ngikutin guide aja. Harus banyak minum air gitu, jadi 1 hari itu kita disarankan untuk minum air 4 liter. 4 liter? Minimal 2-3 liter. Gitu, jadi ya banyak banget lah. Kalau nggak, ntar kita bisa kena altitude sickness kan, karena kita tidak terbiasa untuk berada di ketinggian seperti itu dengan kadar oksigen yang cukup tipis gitu. Tapi lu smooth, fine-fine aja atau? Dari 18 orang, puji Tuhan, cuma 2 orang yang nggak kena altitude sickness, gue dan 1 teman gue. Yang lainnya kena altitude sickness. Oke. Jadi dari 8 orang yang sampai ke Lobuche East Peak-nya itu, cuman 3 termasuk gue. Sisanya nggak berhasil karena kena altitude sickness, ada yang, kebanyakan kena altitude sickness sih. Apa rasanya sampai ke sana? Senang. Terus, ya itu meyakinkan diri gue bahwa kalau misalnya kita ada effort dan ngelakuinnya 100%, pasti bisa. Jadi di dunia ini nggak ada yang nggak bisa. Masalahnya mau atau nggak. Balik lagi. Nah, ini pertanyaan gue ini selalu
muncul di kepala gue nih tentang wisata Indonesia. Iya. Kayak ini cocok ditanyakan ke lu. Indonesia selalu dibilang adalah negara yang indah. Iya. Banyak tempat-tempat spot yang indah, tempat wisata banyak yang indah. Tapi kenapa pariwisata kita itu susah mengalahkan pariwisata negara-negara lain? Contohnya di ASEAN dah. Masalah ini ya, kepopuleran, masalah juga orang tahu gini deh bro. Lo kalau ke Amerika, tanya tentang Indonesia, banyak yang nggak tahu loh. Taunya Bali. Iya kan? Banyak orang tuh no idea Indonesia itu apa. Jadi kita tuh seakan-akan Indonesia tuh invisible di mata orang-orang luar. Dari lu yang udah pernah keliling Indonesia dan juga pernah keliling 40 negara, apa sih sebenarnya the problem with the Indonesia, pariwisata Indonesia, bro? Sebenarnya banyak aspek ya. Pertama, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita adalah negara yang masih berkembang sampai sekarang ini. Jadi kita masih butuh sumber daya manusia yang berkualitas supaya ibaratnya siap untuk menerima wisatawan. Kenapa Bali lebih terkenal dibandingkan daerah lain di Indonesia di luar negeri? Karena orang-orang Bali sudah lebih siap untuk menerima wisatawan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Nggak bisa dipungkiri bahwa kita di Indonesia sangat kaya akan budaya dan tradisi. Dan itu juga salah satu mungkin yang sedikit menghambat. Bukan saya bilang bahwa tradisi dan budaya Indonesia itu jelek, enggak. Cuman ada norma-norma atau hal-hal yang tidak bisa ditembus. Sampai akhirnya, ya untuk kita berkembang pun, ada perkembangan. Sampai sekarang tentunya kita ada perkembangan dibandingkan dulu ya. Cuman memang jalannya sangat lambat. Karena itu dia. Mungkin hal paling utama adalah dari sumber daya manusianya sih. Apakah kita siap atau enggak? Dan kalau misalkan dari gue berharap bahwa akan lebih banyak lagi orang-orang di sini yang ibaratnya lebih mementingkan education dibandingkan pekerjaannya. Jadi gini, banyak sekali tradisi dan budaya yang mentidakbolehkan. Ada beberapa tempat yang saya tahu di Indonesia untuk sekolah. Nggak boleh sekolah? Nggak boleh sekolah. Karena itu bertolak belakang dengan tradisi dan budaya di daerah lingkungan mereka. Nggak perlu saya sebutkan di daerah mana, tapi saya pernah ke beberapa tempat lah, ibaratnya gue ke sana. Terus gue lihat sendiri, terus gue nanya, ini nggak sekolah? Oh, di sini memang kita nggak sekolah. Jadi kita belajar aja dari alam, gitu. Oke, dan abis itu setelah mereka cukup umur, mereka akan diperbantukan untuk bekerja. Seperti itu. Jadi kalau misalkan emang kita pengen compare sama daerah-daerah di Asia atau daerah-daerah lain yang ibaratnya infrastrukturnya jauh lebih bagus juga, kita harus mulai dari SDM-nya dulu sih. Dimulai dari edukasinya dulu. Makanya karena itu gue juga selalu pengen Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Karena pada nantinya orang-orang kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya kan gitu. Ibaratnya dari taraf perekonomiannya mereka akan jauh lebih meningkat gitu. Kita bisa jadi lebih maju juga gitu ya. Tapi memang harus dimulai dari edukasi awalnya. Terutama misalnya kalau misalkan gue pergi ke daerah-daerah remote di Indonesia, di daerah timur atau enggak di daerah barat gitu, di daerah pulau-pulau gitu ya, atau pegunungan, itu informasinya kadang-kadang masih belum nyampe ke sana. Jangankan informasi, internet aja nggak ada. Listrik aja belum nyampe. Gimana caranya bisa mereka mau mengakses informasi gitu. Nah, gue punya program, movement yang gue start beberapa tahun lalu, namanya Berjalan Sambil Berbagi. Jadi gue encourage orang-orang atau teman-teman semua yang jalan-jalan di Indonesia untuk bawa buku, apapun bukunya. Mau buku tulis, mau buku cerita, mau buku pelajaran. Kalau ketemu anak kecil di sana, ya kasih aja. Gitu. Itu berangkat dari waktu itu gue pernah ke sebuah tempat di Nusa Tenggara Barat, di sebuah pulau kecil namanya Pulau Moyo. Di situ ada resort yang bagus sekali. Bahkan Lady Diana pernah nginep di situ, namanya resort, kalau nggak salah Aman sesuatu, lupa deh. Nah, di situ tapi ironisnya di other side of the island yang gue datengin, karena gue tentunya nggak ke resortnya, gue ke bagian lain pulaunya, itu anak-anak di situ bahkan mereka mau sekolah aja nggak ada misalnya. Jadi akhirnya dari situ gue berangkat kayak pulang ke Jakarta, I have to do something gitu. Karena gue percaya bahwa meskipun kata orang, lo bullshit banget lah, buku adalah jendela dunia, tapi it's true. Kalau misalkan mereka bisa dapat akses informasi, mereka bisa tahu bahwa mereka bisa bermimpi lebih besar lagi, anak-anak kecil ini, dimulai dari anak-anak kecil ini, gue yakin deh pasti 10-15 tahun mendatang, Indonesia akan lebih dikenal, dan juga orang-orang akan lebih siap untuk menerima wisatawan, karena tingkat edukasinya juga udah cukup tinggi gitu.
Iya. Karena kalau mereka nggak dikasih kesempatan kayak gitu, ya mereka hidup di echo chamber mereka aja. Itu Cuman dia. taunya Ya apa yang mereka lihat di depan iya, mata, iya. karena nggak ada informasinya gitu. Karena waktu itu juga gue sempat diundang sama ini tuh apa sih namanya, British Embassy ya? Apa sih, Kedutaan Besar Inggris, ya kan? Untuk diskusi tentang mereka punya program bahasa Inggris gratis untuk yang bisa diakses oleh seluruh Indonesia. Terus habis itu gue cuma bilang bahwa okay, this program is actually really good. Tapi how can you amplify to remote areas in Indonesia? They don't even have access not only to internet but also electricity. Jadi menurut gue mungkin programnya bagus, tapi akan lebih bagus kalau misalkan lo yang kirim guru-gurunya ke daerah-daerah sana, lo berangkatin lah. Makanya gue senang banget kalau ada yayasan-yayasan atau foundation-foundation yang memang mengutamakan education, terutama buat anak-anak yang ada di remote area di Indonesia gitu. Iya. Talk about English ya, bro. Gue juga masih ngeliat banyak orang Indonesia tuh merasa inferior dengan bahasa Inggris. Kalau ada orang yang bahasa Inggris dikit, sok Inggris. Tapi giliran mereka coba berbahasa Inggris, gue nggak bisa bahasa Inggris. Itu akhirnya gue juga ngeliat jadi problem juga buat kita loh. Tadi lu bilang kan yang siap, orang Bali siap. Karena orang Bali juga siap untuk berkomunikasi dengan orang yang dari luar. Tapi mungkin orang-orang daerah lain minder atau emang nggak bisa berkomunikasi sama orang-orang dari luar. Sehingga, ya itu ya, Indonesia jadi invisible, bro. Ini gue sempat ngobrol juga sama beberapa teman gue, dan mereka juga merasakan yang sama. Karena kemampuan berbahasa Inggrisnya aja juga satu kurang, dan ketika mereka ingin mencoba, ya tau lah, crab mentality, lu jangan sosokan Inggris aja, kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja, udahlah. Dan akhirnya yang bikin, ya udah lagi, gue jadi akhirnya lihat ya, Bali and Bali. Iya, jadi kayak mungkin meskipun sekarang Bali udah di-consider as a place yang udah over tourism, bisa dibilang. Makanya kenapa dari program pemerintah juga kita bisa lihat bahwa mereka bikin 10 Bali baru lah atau apa segala macam yang emang berkiblatnya ke Bali gitu ya. Salah satu alasannya mungkin karena ya itu dia tadi faktor language barrier juga. Terus mental dari orang-orang kita yang memang ibaratnya kalau misalkan ada bahasa Inggris dikit udah dibilang so Inggris segala macam gitu. Ya gue sih berharap mudah-mudahan mental itu akan bisa shifting juga ya, karena kita lihat bahwa dunia sekarang bergerak sangat cepat. Terus kita ngelihat bahwa orang-orang juga berbahasa Inggris gitu kan. Jadi ya gue sih berharap memang kedepannya mental itu bisa hilang dan orang lebih berani untuk berbahasa Inggris, karena to be honest gue juga baru belajar bahasa Inggris mungkin berani untuk bicara, meskipun gue nggak bilang bahasa Inggris bagus sampai sekarang, tapi berani untuk bicara dan bisa ngobrol dengan orang lain yang berbahasa Inggris itu semenjak gue traveling. Karena there were so many situations that put me that I had to speak English. I had no choice. Kayak gue pergi kemana, gue awal-awal gue traveling keluar, gue selalu mencoba untuk nginep di hostel. Jadi gue bisa ketemu orang dari banyak tempat dan gue harus bisa berbahasa Inggris dengan mereka. Karena kalau nggak lu jadi kayak orang blon. Iya, balik lagi ala bisa karena biasa. Gitu. Bener. Iya, itu faktor yang krusial banget sih kalau menurut gue. Krusial banget. Dan kalau misalkan gue bisa bandingin kali ya, sebenarnya gue nggak mau banding-bandingin ya, cuman maksudnya kayak banyak teman-teman gue travel blogger di Philippines jauh lebih maju dibandingkan teman-teman kita travel blogger di sini. Karena mereka berbahasa Inggris. Betul. Konten-konten yang mereka bikin itu berbahasa Inggris. Gitu. Karena mereka emang pada dasarnya bahasa Inggris ya bahasa sehari-hari. Iya. Even ya kalau Singapura nggak usah ngomong lah ya. Iya, susah sih akhirnya kalau yang gue lihat kalau kita masih tetap terjebak di mental itu ya, bro. Ya mudah-mudahan sih. Makanya tadi gue bilang edukasinya bisa dikedepankan. Jadi kita juga orang-orangnya balik lagi ke sumber daya manusianya sih kalau menurut gue. Karena kalau kita mau bicara untuk masalah sumber daya alam, kita punya banyak banget. Cuma yang mengolahnya kan adalah manusia. Iya, manusia gitu. Jadi kalau kualitas manusianya sudah baik, pasti tempatnya pun akan bisa jauh lebih baik. Betul. Kayak gue tuh suka lihat kayak Korea gitu ya. Korea kan basically menjual wisata mereka kan lewat drama Korea. Dan K-pop-nya. K-pop ya. Lalu Thailand dengan apapun makanannya lah, apa segala macam. Thai-nya kan. Indonesia tuh punya salah satu makanan terenak di dunia, pernah dinobatin kan di gue lupa tahun berapa, rendang. Tapi ya udah habis itu hilang aja. Memang kalau menurut gue maintaining yang susah. Iya, maintaining itu yang susah. Iya, kayak how you maintain it, kayak misalnya lo bisa
reach one point, tapi setelah itu lu bisa maintain nggak lu ada di situ terus. Itu yang susah sih memang. Ya balik lagi ke human resources-nya. Kalau SDM-nya berkualitas pasti bisa sih. Kita bisa lihat sendiri orang-orang yang ibaratnya mempunyai background pendidikan yang lebih tinggi dengan orang-orang yang tidak mempunyai background pendidikan yang tinggi gitu, yang kurang gitu. Pasti cara berkomunikasinya aja beda. Cara mereka problem solvingnya beda, cara mereka networking sama orangnya beda, cara mereka untuk apa ya ibaratnya untuk berjalan ke depan jadi orang yang lebih maju aja pasti pemikirannya beda gitu. Sebenarnya gue nggak bilang kalau orang nggak sekolah itu nggak bisa sukses, bukan gitu. Cuman tapi kalau misalnya kita ibaratnya punya pengalaman yang lebih banyak, pasti akan bisa lebih apa ya siap untuk kalau misalkan ada sesuatu yang datang ke kita udah bisa siap untuk apa yang harus kita lakukan gitu. Iya, exactly itu tuh. Kadang kesempatan banyak datang tapi kita nggak siap. Iya gitu. Kita nggak siap ya udah akhir kesempatannya hilang aja. Banyak kan sekarang orang viral cepet tapi habis itu hilang. Iya. Nggak bisa maintainnya itu yang susah. Ya, memang butuh banyak orang kayak lu bro kalau mau promosi wisata di Indonesia bro. Ya mudah-mudahan, tapi gue seneng banget sih karena banyak sekali sekarang teman-teman yang konten kreator bisa dibilang yang memang udah lebih apa ya lebih ngerti gimana caranya membuat konten yang baik, yang informatif gitu, dan juga memberikan solusi juga kalau misalkan ada masalah di sebuah tempat, bukan cuman marah-marah aja, cuma bertanya kenapa sih kayak gini, kenapa kayak gitu, ya kasih solusinya lah gitu ibaratnya. Iya. Nah terus tahun 2024 lu ada target mau kemana lagi bro? Gue tuh setiap tahun biasanya ada satu tempat yang pengen gue datengin, yang tempat yang ibaratnya jauh lah gitu. Kayak gue akan pergi ke satu tempat yang pengen gue datengin. Cuman kalau listnya di Indonesia aja masih banyak banget. Gue pengen ke Lubuk Banggai, gue pengen ke Alor, gue pengen ke Halmahera, pengen ke banyak lah tempat-tempat di Indonesia yang belum pernah sempat gue datang ke sana. Kalau di luar mungkin gue pengen banget untuk pergi ke India tapi bagian Kashmir. Jadi dia tuh selalu kayak semacam gunung esnya lah. Part of Himalayas juga sih. Gitu. Oke. Karena menurut gue melihat bahwa daerah-daerah Asia terutama tuh lebih eksotik. Gue lebih suka yang adventure kan dibandingkan ke daerah yang city atau nggak yang gitu. Iya. Luar angkasa nggak mau coba bro? Ya kalau ada yang mau biayain silakan. Kan wisata keluar angkasa sekarang ada tuh bro. Ada. Kalau ada yang ngebiayain silakan aja. Ya kalau misalkan bisa ke luar alam lain juga bisa. Jangan. Alamnya apa dulu? Gitu. Jadi ya sebenarnya gue selalu terbuka untuk nyobain sesuatu hal yang baru. Jadi kalau ada kesempatan ya kenapa enggak? Wow, lu emang nggak bisa diem ya orangnya. Iya gue nggak bisa diem sih, to be honest. Satu mencoba. Hal baru lah apapun gitu. Keren bro. Tapi gue selalu salut sih dengan orang-orang seperti lu yang memang tadi lu bilang lu give 100% dan lu kejar itu dan akhirnya lu bisa mendapatkan ya maybe I can say kesuksesan ya. Amin. Sukses soalnya kan barometernya beda-beda juga ya. Tapi menurut gue lu sukses bro karena first step sampai ke titik lu bisa di sekarang itu kan it's a long journey bro. Yeah, it's a long journey. Kalau kita lihat konten lu doang di Instagram atau mungkin di tulisan lu kelihatannya enak, ini orang jalan-jalan dulu ya, tempatnya bagus. Tapi kan sebenarnya nggak gitu. Proses kesananya kayak misalnya lu udah sampai di Himalaya kan, tadi lu bilang lu 2 minggu, lu foto-foto video, kita kan cuma lihat lu udah foto-foto video di sana. Tapi kan ya jalan kesananya itu kan mungkin orang nggak tahu. Yang the story behind. Iya, the process. Kadang-kadang orang cuma ngelihat resultnya tapi nggak tahu prosesnya seperti apa kan. Ya, tapi balik lagi ya always trust the process sih. Iya. Apapun itu ya mau buruk mau baik, ya gue sampai sekarang masih belajar untuk kayak always try to see the best on everything gitu. Kayak misalnya apapun hal buruk yang lagi gue alamin. Karena gue selalu percaya juga, gue punya ibaratnya kata-kata yang selalu menguatkan gue dalam apapun yang gue lakukan gitu adalah kayak people or something coming to our life, whether as blessings or as lessons. Jadi kita nggak ngelihat sesuatu hal buruk. Jadi misalkan lagi ngalamin hal buruk, oh pasti perspektif ada nih hal baik yang bisa gue dapat dari sini, lessons apa yang bisa gue dapat gitu. Gitu sih. Nice.
Ya you have to bro, karena kalau enggak, kalau keliling jalan sendirian gitu, kalau enggak positive thinking gitu, itu bakal draining banget bro. Capek banget. Capek banget kan, karena lu sendirian, nggak ada temen, ya kan? Kalau nggak bisa punya. Just appreciate every little thing sih. Kalau gue mikirnya. Iya. Wow, keren bro, keren. Salut gue. Nanti mau ada maraton juga kan, lu bilang ya? Tahun ini gue mungkin akan ada maraton ke Chicago. Iya, Febrian ini juga suka. Baru mulai lari-lari gitu. Tapi ya masih inline sama pekerjaan juga, karena biasanya tempat-tempat maraton yang gue datengin, tempat larinya tuh memang sekalian tempat wisata. Di Indonesia pun ada sekarang udah mulai menjamur kan. Kayak misalnya ada Labuan Bajo Maraton, ada di di Bali Maraton, ada Yogyakarta Maraton, ada Bromo Maraton, bahkan ada lari-lari trail yang kita bisa juga lari melalui gunung-gunung di Indonesia. Kalau di luar juga tahun lalu gue sempat ikutan Boston Marathon kan, terus habis itu gue sempat ikutan half marathon di Gold Coast Australia, dan itu juga dapat invitation dari tourismnya Australia waktu itu ke sana untuk kayak mereka lagi ada nggak ya orang yang mau promoting the tourism and also doing marathon at the same time. Ya udah, terus gue ditawarin untuk berangkat ke sana gitu. Ya banyak lah blessing yang gue dapatkan pekerjaan sebagai travel blogger, dan juga banyak juga lessons-nya. Berarti hal-hal buruk yang menurut orang mungkin buruk, menurut gue it's a lessons lah. Iya. Wow. Keren. Kalau misalnya lu tertarik pengen cobain jadi travel blogger juga, mungkin bisa follow akun Instagramnya Febrian. Boleh, silakan. Tapi ya menurut gue sih balik lagi, apapun yang lo lakuin sekarang, lakuinnya 100% aja. Dan jangan setengah-setengah, karena kalau kita ngelakuin sesuatu 100%, hasilnya pasti 100%. Kalau kita ngelakuinnya setengah-setengah, pasti hasilnya setengah-setengah. Iya, betul. Setuju gue gitu. Oke bro, thank you buat ngobrol-ngobrol ya bro. Gua apapun yang lu kerjakan, gua ngelihat konten lu itu keren-keren semua. Terima kasih. Gua sih bukan tipe orang yang suka traveling, tapi ketika ngeliat konten lu, gue jadi merasa ikut traveling. Dan keep the good job bro. Ya, terima kasih banyak juga Andri udah mengundang ke sini dan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa jadi manfaat buat orang lain. Dan kalau misalnya ada yang lagi, gue lagi misalnya di dalam bingung untuk mengambil keputusan lah, follow your heart. Oke, follow your heart dan just try lah. You never know kalau lu nggak pernah coba kan. Mending lu nyesel nyoba daripada lu nyesel. Betul, ngumpulin sebanyak-banyaknya pernah dalam hidup. Gue selalu punya tagline kalau di akhir blog gue, pasti gue selalu bilang, selamat jalan-jalan, semoga kita berpapasan. Asik, oke. Jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.